Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir kembali di masjid kita ini untuk sholat jemaah subuh yang kemudian kita lanjutkan dengan pengajian dan insyaallah ditutup dengan sholat isyraq. Insyaallah kita semua di samping mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala taklim, juga mendapatkan pahala haji dan umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena ini adalah pengajian pertama setelah Ramadan, maka tema kita adalah bagaimana merawat amalan-amalan kita selama Ramadan ini berlalu ini. Saya mohon maaf kalau ini berulang karena saya sudah sampaikan ini sebagian kemarin di TVRI kemarin, secara langsung kemarin waktu hari Kamis ya. Tidak apa-apa, namanya juga kebaikan berulang juga tidak apa-apa. Ya. Yang pertama yang betul-betul harus kita jaga adalah menjaga keikhlasan. Karena roh daripada amal itu adalah ikhlas. Begitu keikhlasan hilang, matilah amal kita, mati, dadak ini. Dan keikhlasan ini harus dijaga di awal, di tengah, sampai akhir. Kalau di awal tidak ikhlas, tidak ada metode pahalanya. Itu yang kita sebut dengan apa itu? Riya, memperlihatkan atau pamer. Ya. Di akhir kiamat nanti orang yang seperti ini ketika minta pahala sama Allah, Allah katakan izhabu ilal ladzina kuntum turawuna fid dunya. Pergi sana minta pahalanya sama orang yang kau dulu perlihatkan waktu di dunia. Tentu tidak ada. Jadi dari awal sudah salah memang. Tapi ada juga kasus awalnya ikhlas, bagus. Tapi di belakang kemudian tidak ikhlas. Dia ungkit-ungkit itu kebaikannya, habis pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit atau dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini yang saya maksud tadi, menjaga keikhlasan. Makanya para ulama sufi itu biasa mengingatkan ikhlasu lil amali yahtaju ila ikhlas. Keikhlasanmu dalam beramal itu masih butuh lagi satu keikhlasan untuk menjaga keikhlasan yang pertama. Karena kita tadi setan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan kita. Di awal kita digoda untuk riya, tidak riya, kita ikhlas, di belakang lagi Pak kita digoda supaya kita mungkin itu kita punya kebaikan dan akhirnya batal pahala itu. Yang bisa juga membatalkan bagian daripada tadi kalau riya memperlihatkan, ada lagi satu, sum'ah, memperdengarkan. Dia menceritakan amalnya kepada orang supaya orang itu bangga terhadap dirinya. Itu juga membatalkan pahala ibadah kita. Misalnya yang dikisahkan dalam kitab yang saya baca itu, seorang orang kaya dikunjungi oleh seorang ulama. Terus dia bilang sama istrinya, Bu, kasih keluar kita itu korma yang kita bawa pulang umrah yang ke-7 kalinya itu. Kenapa lagi umrah yang ke-7 kali ini? Disebut supaya orang tahu 7 kali umrah, 7 kali umrah. Atau kelihatannya ikhlas, tapi tidak ikhlas. Kalau misalnya diumumkan sumbangan dari fulan 300.000,
si fulan 500.000 sudah bilang, nah saya coba bisa sebut nama. Begitu ada tambah nama 1 juta, dia bilang saya itu 1 juta itu. Jadi kelihatannya ikhlas, tapi sebenarnya tidak ikhlas karena dia suka memperdengarkan kepada orang supaya orang tahu bahwa dia orang ikhlas. Jadi keinginan disebut sebagai orang ikhlas itu tanda ketidakikhlasan itu. Makanya ada ulama kita mengatakan, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau ingin menyembunyikan keburukanmu. Ya. Tapi untuk kasus sedekah tergantung kondisi. Kalau bisa jadi jaga keikhlasan, lebih bagus kalau terang-terangan. Karena ada pahala dakwah yang banyak orang. Tapi kalau ragu sih, ya nggak apa-apa lah disembunyikan. Tapi kalau bisa, kalau ada 10 kali sedekah, jangan terang-terangan semua dan jangan sembunyi-sembunyi semua. Jadi ada yang terang-terangan, ada yang rahasia. Ini yang pertama ingin saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua untuk menjaga keikhlasan, karena kalau ini hilang, habis pahala kita semua, habis. Yang kedua, merawat amal. Kan banyak di antara kita ini yang petani, punya sawah. Itu kalau sudah ditanam itu padi, apakah nanti panen baru ketemu? Tidak. Dirawat itu, ya, hamanya dijaga dan sebagainya, supaya nanti ketika masa panen tidak rugi. Kan tidak semua yang menanam itu panen, Pak. Ada juga yang tidak panen karena diserang hama itu, diserang hama itu tanamannya. Disinilah perlunya perawatan amal. Tadi satu sudah menjaga keikhlasan, yang kedua menjaga konsistensi, istiqomah. Kalau di bulan Ramadan kita rajin, di luar Ramadan juga rajin. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, itu Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan. Bukan Tuhan yang berbeda. Kenapa kita harus berbeda? Itu penting. Cuma memang bagi sebagian orang, yang dia lihat itu adalah hadiahnya, bukan melihat yang memberi hadiah. Coba lihat ini pulpen saya ini mungkin kalau di pasar harganya mungkin ya 5.000 ya, murah. Tapi kalau yang kasih presiden atau artis atau pemain olahraga yang menjadi idola kita, tentu nilainya menjadi berbeda. Kita tidak lihat lagi harganya, tapi melihat yang memberi. Disimpan baik-baik. Ini hadiah dari artis idola. Maksud saya, cobalah dalam beribadah, tingkatkanlah kualitas ibadah kita dari melihat hadiah menjadi melihat yang memberi hadiah itu. Kalau selama ini bulan Ramadan kan berlipat ganda pahala, Pak, ya, 70 kali lipat, bahkan lebih dari itu kita tidak. Tapi sekarang kita tingkatkan lagi, tidak melihat lagi itu, tapi melihat kepada yang memberi hadiah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat dulu ketika di pesantren, kalau tamat aja kan kita dikirim pergi mengajar, Pak. Saya waktu itu dapat tugas ke Kalimantan Timur mengajar. Teman-teman biasa keluhannya kalau ditempatkan di daerah pelosok, di tengah hutan mengajar, itu keluhan-keluhan yang bersifat duniawi. Apa kata Andre Keruntak di pesantren? Dia bilang, Tuhan yang kau sembah di sini, itu tahu Tuhan yang kau sembah di sana. Tuhan yang memberi rezeki di sini, itu tahu memberi rezeki di sana. Tuhan yang menjaga kau di sini, itu tahu menjaga di sana. Jadi kenapa harus susah? Kenapa harus susah? Dimanapun kita berada, Allah tetap ada bersama dengan kita. Jadi tidak usah berubah. Sama juga dengan ini Ramadan, dengan kita Ramadan, itu kunci. Tuhan kita tetap sama. Jadi tidak usah berubah kualitas
ibadahnya, tidak usah berubah kualitas ibadahnya. Nah, yang paling banyak hilang ini biasa setelah Ramadan ini, satu di masjid. Ya. Kalau bulan Ramadan kan ramai Pak ya. Nah, begitu Ramadan banyak yang hilang dari masjid. Yang kedua, Al-Quran. Jujur saja, sudah banyak yang menuntut Al-Qurannya dan tidak pernah baca lagi setelah Idul Fitri. Mungkin ada di antara kita. Mungkin ada di antara kita. Padahal kita dipesan oleh para ulama, jangan sampai berlalu satu kali 24 jam, kita tidak pernah melihat Al-Quran sekalipun. Itu jangan sampai terjadi. Saya mungkin pada bulan Ramadan ini saya sudah sampaikan potongan dari Quran surah Al-Muzammil ini. Alima sayakunu minkum marda. Allah mengetahui di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardh. Sebagian lagi mungkin sibuk perjalanan di muka bumi yang berguna bifatillah mencari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian lagi sibuk berperang membela agama Allah. 3 kondisi sulit. Sakit, sibuk mencari nafkah, sibuk berperang membela agama Allah. Tapi apa pesan Allah? Faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Baca yang mudah. Kalau misalnya surah Yasin yang mudah, yang penting dalam satu hari itu kita mengaji. Jangan sampai satu hari berlalu tidak pernah mengaji. Atau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh tidak mampu lagi baca Al-Quran karena yang dari awal kasihan tidak pernah diajari sampai tua tidak bisa. Saya kira Qul huwallahu ahad 50 kali itu sudah cukup itu. Baca 50 kali itu surah Al-Ikhlas itu. Kesimpulannya dalam satu hari ini jangan sampai lewat kita tidak membaca Al-Quran. Ya, tidak membaca Al-Quran. Yang hilang dari bulan Ramadan itu kan hanya sholat tarawih banyak. Hanya sholat tarawih saja yang tidak ada. Tapi itu kan ada alternatifnya, ada sholat tahajud, ada sholat witir. Jangan sampai tidak ada yang kita kerjakan lagi. Itu sebuah kerugian besar. Ingat, perjalanan kita ini adalah perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Yang menentukan nanti adalah garis finishnya. Garis finish. Jadi bukan yang menentukan ini adalah waktu ibadah Ramadan itu, bukan. Yang menentukan nanti adalah bagaimana kita menghadap kepada Allah ketika kita menghadapi kematian. Saya sudah pernah sampaikan bahwa ketika kita bicara kematian kan itu terkait dengan 3 hal. Kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana caranya kita mati. Kapan kita mati biarlah itu menjadi rahasia Allah. Kita bersedia saja setiap hari. Idza asbahta fala tantazir. Idza asbahta fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah. Itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu hidupmu sampai sore. Kau harus siap mati pada hari itu. Kalau kau hidup di waktu sore, jangan tunggu hidupmu sampai pagi. Kau harus bersiap untuk mati pada malam itu. Biarlah itu menjadi rahasia kapan kita mati, tapi yang penting kita siap. Di mana kita mati, di mana kita dimakamkan, biarlah juga menjadi rahasia Allah. Yang penting kita berdoa kepada Allah supaya matinya di tempat-tempat yang baik. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita usahakan, bagaimana caranya kita mati. Karena cara mati itu ada 2. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ada yang mati baik, ada mati jelek. Mati baik itu sementara berbuat baik dia meninggal. Itu kata Rasulullah, tanda-tanda di surga. Dan ada juga orang sementara berbuat buruk, berbuat jahat dia mati. Itu su'ul khatimah namanya. Itu tanda-tanda ahli neraka. Sebenarnya boleh dibilang orang kalau seperti itu. Nah, salah satu caranya untuk mendapatkan husnul khatimah adalah bersikap istiqamah, konsisten. Kenapa? Karena Nabi katakan yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Orang akan menemui ajalnya itu berdasarkan kebiasaannya ketika dia hidup.
Jadi kalau bapak-bapak kebiasaannya di masjid sholat 5 waktu berjamaah, qabliyah ba'diyah dilaksanakan, malam tahajud dan witir, pagi sholat duha, baca Al-Quran, insya Allah matinya di salah satu kebaikan itu. Insya Allah matinya di sini, salah satu kebaikan. Kemudian di samping itu ada keuntungan lain. Keuntungannya adalah ketika kita berhalangan, apakah musafir atau sakit, walaupun kita tidak lakukan lagi, pahalanya tetap jalan. Pahalanya tetap jalan. Jadi misalnya tadi bapak sholat berjamaah di waktu masjid dan berbagai macam kebaikan kita lakukan. Tiba-tiba jatuh sakit, masuk rumah sakit, diinfus, bantuan pernapasan sampai. Tidak bisa lagi sholat jamaah, tidak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa lagi tahajud. Tapi karena itu kebiasaannya setiap hari, walaupun dia tidak lakukan, pahalanya jalan terus pahalanya. Jadi makanya bikin kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kebiasaan baik yang ada dalam Ramadan itu jaga, pelihara, jangan dihilangkan. Karena ada masanya nanti kita tidak bisa lagi lakukan. Termasuk misalnya kita musafir, misalnya kita ke Jakarta, naik pesawat. Selama di mobil pesawat tidak bisa kita mengatur waktu kita sebebasnya. Kadang mungkin berjamaah tidak bisa lagi, ya? Tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi karena itulah kebiasaan kita, kata Rasulullah, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman shahihan." Jika seorang mukmin sakit atau dia musafir, maka dicatat baginya pahala berdasarkan kebiasaannya ketika dia mukim dan sehat. Berdasarkan kebiasaannya ketika mukim dan sehat. Maka sekali lagi bikin kebiasaan yang baik dan konsisten, istiqomah di situ. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang rutin, yang konsisten, yang istiqamah, walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit, tapi konsisten itu lebih dibandingkan sekali banyak langsung berhenti. Nah, ini satu. Itu yang kedua, menjaga merawat amal. Satu ikhlas tadi, yang kedua konsisten. Kemudian yang ketiga, insya Allah kan dengan puasa dan qiyam Ramadan yang kita lakukan, dosa-dosa kita kepada Allah itu kan sudah bersih. Makanya hari raya itu disebut hari raya Idul Fitri, kembali kepada kesucian, ya, kembali kepada kesucian. Tapi kan masih ada tersisa dosa kita kepada sesama manusia. Nah, di sini perlunya kita silaturahim, ya, saling minta maaf, memberi maaf dan saling memaafkan. Karena tidak sempurna kesucian kita kalau masih ada urusan kita dengan manusia yang belum beres. Saya kira kita sudah baca hadisnya kemarin waktu pengajian itu tentang hadis diangkatnya amal ke langit. Hadis diangkatnya amal ke langit itu kan ada 3. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, dan ada laporan tahunan. Dan ujungnya sama. Ketika Allah menerima laporan dari malaikat, kan Allah bertanya kepada malaikat yang melapor itu, bagaimana ketinggalkan hamba-Mu? Dan setelah laporan selesai, Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya yang beriman, kecuali 2 golongan yang tidak diampuni. Yang pertama al-musyrik, orang yang masih menyekutukan Allah. Yang kedua wal musyahid, orang yang masih memiliki dendam kepada sesama muslim yang membuat dia memboikot saudaranya, tidak berbicara lewat dari 3 hari. Ini yang membuat amalnya tidak diterima oleh Allah. Kata Allah kepada malaikat, "Azirhuma hatta yusbaliha." Tangguhkan 2 orang ini sampai keduanya berbaikan. Jadi puasanya, zakatnya dan seluruh amal kebaikannya ditunda oleh Allah, belum diterima. Tangguhkan dulu sampai keduanya berbaikan, Kalau sudah berbaikan baru diterima amalnya. Jadi alangkah ruginya kalau kita karena hawa nafsu yang terpendam di dalam hati kita membuat kita mengorbankan akhirat kita. Disinilah perlunya kelapangan dada untuk memberi maaf, minta maaf, memberi maaf dan saling memaafkan.
Saya kira ini sebagai pengantar kita masuk sesi tanya jawab atau sesi dialog. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan. Yang pertama, dia jaga nilai karena Allah Taala lah di perang-perang di perang agama. Menilangnya dia masih hak di negara di Israel. Nanti nanti ditolong atau nanti dibantu. Walaupun masalah Palestina memang ada urusan dengan serang, tapi kalau masih di atas seluruh umat Islam harus berhak mempertahankan. Dan lagi saya kemalak yang karena kapan negara tanah ini lagi lari di perang agama ini, penantian yang dibantu oleh Syaksa. Tak pernah Palestina dan mensulatkan siang Israel. Tak pernah bagi Syaksa urusan seluruh Islam. Yang kedua, negaranya Lailatul Qadri dulu untuk tarion ini amatai amjad lepas ulangan ciri-ciri nanti negaranya natawa Lailatul Qadri saya dari gaul dari waktu nanti narwalang baik bagi narwalang dan bisa 10 atau 11 bisa 10 gaul. Yang kedua pun saya waktu bangi dijagai Lailatul Qadri batu jaran dua tadi waktu karena terus yang apa karena dulu itu ditawang malah Lailatul Qadri. Artinya ini saya waktu bagi sangat rambutan. Nanti saya kenapa karena dulu itu tanda-tanda Lailatul Qadri diperlakukan paham semua bangsa jika minna jumatan 25 bulan Ramadan itu Lailatul Qadri dilakukan. Seperti itu pasangan dan beruntung. Jangan. Iya. Tapi yang kedua silakan. Di masjid ini sudah, kalau saya tidak salah ingat, sudah 3 kali ada pertentangan kesalahpahaman mengenai tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Oh iya. Itu sudah 3 kali itu kalau menurut saya setiap tahun itu ada. Apa yang berbeda itu Pak? Itu perbedaan itu biasanya mengarah juga kepada perdebatan atau hal-hal yang tidak fair kalau saya menurut saya. Perbedaannya itu bila atau anak yang membawa tata cara yang membawakan tata cara Idul Adha Idul Fitri yang lagi mimbar. Itu kalau takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram itu setelah dia baca doa kita, dia lanjut tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah baru takbir lagi. Berarti dia mendahulukan tasbihnya daripada takbirnya. Terus di lain pihak termasuk saya takbir dulu baru tasbih. Karena tasbih itu harus diambil oleh takbir. Pertentangan ini masih terus berlanjut dan artinya masing-masing mempertahankan artinya pendapatnya, termasuk orang yang memberikan artinya tata cara, sehingga apa yang dikatakan oleh yang memberikan tata cara itu pasti jamaah ikuti. Jadi kalau dia salah satu jemaah satu masjid, itu yang saya khawatirkan. Tapi saya tidak perlu sependapat dengan dia karena saya juga baca buku dan banyak mempelajari. Belajar juga sedikit-sedikit. Tapi dari segi ini perlu diluruskan. Jadi saya minta tolong Pak Ustaz itu luruskan masalah ini supaya bisa ada. Itu yang pertama Pak. Ada kasus begini. Ada kalau seorang pegawai negeri, katakanlah pegawai negeri atau pegawai biasa, dia artinya menggadaikan datanya, menjadikan SK-nya masuk di bank atau di lembaga keuangan. Kemudian dia ambil kredit untuk memperbaiki rumahnya yang reot atau apa yang rusak. Setelah dipotong gajinya, dia tidak mencukupi untuk biaya hidupnya secara artinya mendasar, termasuk biaya sekolahnya. Yang saya dengar ada yang utang gara-gara biaya sekolahnya ditutupi, bahkan ada 1 tahun tidak bayar sekolah gara-gara begitu. Apakah orang seperti ini bisa kena sakit mal? Maksud saya begitu. Terima kasih Pak. Tambah lagi masalah kebilasan. Itu kebilasan untuk ada orang yang kena kebilasan. Pengawasan dan anak tentang kebilasan bisa tahu. Untuk kebilasan dalam menguntung kalau bukan bunga itu orang latihan karena kebilasan. Dari nanti kita akan baukan latihan ke muka bunga di dalam kanangi itu namanya kebilasan. Nah itu.
Saya yang terakhir dulu nih, karena ini tadi pembahasan pertama. Jadi di dalam Al-Quran ada dua istilah berbeda, al-mukhlisin dengan al-mukhlasin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi mereka itu tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas, mukhlis. Kemudian di ayat lain, iblis ketika diusir dari surga bersumpah, wala ughwiyannahum ajma'in, saya pasti akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Apa bedanya? Kalau mukhlis itu bentuk isim fa'il, subjek, artinya masih dia yang berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu lebih tinggi derajatnya, Allah yang jadikan dia sebagai orang ikhlas. Inilah tadi dibilang Rasulullah yang sebagai apa tadi? Rahmat, pengamasya, anugerah dari Allah. Tapi kita tidak bisa menjadi mukhlas kalau tidak melewati tangga mukhlis. Jadi kita harus berusaha dulu. Jadi saya biasanya Pak kalau berdoa minta dua-duanya. Allahumma jalni min ibadikal mukhlisin al-mukhlasin. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang ikhlas dan dijadikan ikhlas. Itu saya minta dua-duanya. Allahumma jalni min ibadikal mukhlisin al-mukhlasin. Minta dua-duanya. Karena itu kan betul. Karena kadang hati ini agak susah diadu Pak, susah dikendalikan. Biasa bergerak sendiri. Makanya kita minta pertolongan Allah, rahmat dari Allah, supaya Allah yang menjadikan kita sebagai orang ikhlas. Itu tentang keikhlasan. Dan ingat, ikhlas itu perbuatan hati Pak ya, bukan perbuatan mulut.